Nama saya Eni Susilowati, saya dari SMP Muhammadiyah Program Khusus Praci Mantoro. Di sini saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Yogyakarta angkatan pertama tahun 2021. Nah, dalam video ini ada praktek pembelajaran untuk uji kinerja. Nah, sebelum uji kinerja, di sini ada surat keterangan yang menyatakan bahwa saya sudah lulus untuk di LPTK-nya, dan ini merupakan kartu tanda kalau saya sudah mendaftar untuk mengikuti uji kinerja dan juga uji pengetahuan. Nah, dalam video ini pembelajaran akan saya laksanakan secara luring untuk penilaian uji kinerja. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, walaupun di tengah pandemi seperti ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran secara luring dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, silakan salah satu untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan kelas. Siap dobrak, siap dobrak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah, hari ini siap mengikuti pembelajaran IPS ya? Yes. Kelasnya sudah bersih. Terima kasih kepada petugas kita di hari ini sudah membersihkan lingkungan kelas. Nah, untuk pertemuan hari ini sebelum Ustazah mulai pembelajaran, kita buat kontrak belajar terlebih dahulu ya. Berarti silakan nanti ketika Ustazah menerangkan di depan, siapkan alat tulis kalian. Setelah itu berarti perhatikan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan dari Ustazah dan kalian mau menjawab, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, sebelum kita masuk materi, Ustazah sudah menyiapkan soal pretest. Sudah Ustazah bagikan ke kalian. Ustazah beri waktu 2 menit untuk mengerjakan dulu ya. Silakan dikerjakan di soal yang sudah Ustazah bagikan, langsung dikerjakan ya. Silakan ditulis nama sama kelas kalian, jangan lupa. Oh, kena sekali. Terima kasih yang sudah mengerjakan pretestnya ya. Ini sudah mengumpulkan semua. Ini sebagai prasyarat awal ketika kalian mengikuti pembelajaran hari ini, sejauh mana materi ini sudah tersampaikan ke kalian. Sebelum saya sampaikan materinya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang interaksi sosial ya. Nah, materi hari ini itu tentang lembaga sosial, itu masih ada kaitannya dengan interaksi sosial, karena dengan adanya interaksi sosial itu bisa membuka atau membuat lembaga sosial itu ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya tanya dulu, pernah tidak kalian itu melihat tarian suatu daerah? Pernah. Nah, tarian suatu daerah itu antara daerah satu dengan daerah lain itu beda atau sama ya? Berbeda. Kenapa bisa berbeda ya? Ada yang bisa menjawab? Karena setiap daerah mempunyai adat istiadat tertentu. Nah, karena setiap daerah itu mempunyai adat istiadat tertentu. Nah, adat istiadat itu merupakan salah satu norma lembaga sosial yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, ketika kita belajar mengenai lembaga sosial,
diskusi dan juga presentasi kalian aktif ya. Nah, kita langsung ke materi ya. Di sini Ustazah akan jelaskan mengenai lembaga sosial dan norma lembaga sosial. Yang pertama kita bahas tentang kompetensinya, itu berarti ada dua, menganalisis interaksi sosial dan juga menyajikan hasil analisis tentang interaksi sosial. Terus tujuan pembelajaran berarti hari ini kalian akan belajar yang pertama itu tentang pengertian dari lembaga sosial, yang kedua syarat mengenai lembaga sosial, yang ketiga itu tentang bentuk lembaga sosial, dan yang terakhir itu tentang permasalahan yang berkaitan dengan norma dengan pembentukan lembaga sosial. Teknik penilaian tadi sudah Ustazah sampaikan ya, berarti ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan juga penilaian keterampilan. Nah, hari ini berarti kalian akan belajar ada 4 materi ya, ada lembaga sosial, ada pengertiannya, ada syarat, sama ada bentuk lembaga sosial. Nah, setelah ini akan Ustazah putarkan video, nanti silahkan disimak dulu. Boleh menyiapkan buku catatan, nanti misal ada hal-hal yang penting bisa kalian catat, nanti kalau ada pertanyaan juga bisa kalian catat. Silahkan diambil terlebih dahulu. Halo anak, selamat bertemu lagi dalam pembelajaran IPS. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang interaksi sosial. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas interaksi sosial. Nah, dalam pertemuan kali ini kita ketahui dulu apa tujuan pembelajaran dalam pertemuan berikut. 1. Menjelaskan pengertian lembaga sosial. 2. Menjelaskan pengertian norma. 3. Menjelaskan syarat-syarat terbentuknya lembaga sosial. 4. Menguraikan tingkatan norma. Baiklah anak-anak ibu, mari kita simak dalam video pembelajaran berikut. Masih ingat kan apa itu interaksi sosial? Iya, betul. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar manusia dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan. Misalnya, kebutuhan manusia keturunan sehingga perlu adanya suatu lembaga. Kebutuhan akan pendidikan sehingga perlu adanya sekolah. Kebutuhan akan makan sehingga perlu adanya pasar. Agar manusia memenuhi semua kebutuhan hidupnya dengan tertib dan teratur, maka dirumuskanlah norma-norma masyarakat. Apakah yang dimaksud dengan norma? Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Norma memberitahu kita kalau perilaku kita itu benar atau salah. Keseluruhan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok kehidupan dalam masyarakat disebut lembaga sosial. Sistem norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. 1. Sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. 2. Norma tersebut menjiwai seluruh keluarga dalam sistem sosial. 3. Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Agar hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan,
Satu, cara atau usage, yaitu norma yang paling lemah daya pengikatnya karena orang yang melanggar hanya mendapat sanksi berupa cemoohan atau ejekan. Contohnya, orang yang bersendawa ketika sedang makan. Dua, kebiasaan atau progress adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi
analisis norma yang muncul sebagai bentuk lembaga sosial. Norma yang muncul. Nah, artikel 1 yaitu tentang penjelasan suatu fenomena, yaitu orang yang dikeroyok oleh keluarga atau masyarakat sehingga meninggal dunia. Nah, norma yang muncul dalam artikel 1 yaitu cara. Terus artikel 2 yaitu tata kelakuan. Dalam artikel 2 yaitu terdapat fenomena seseorang itu membuang sampah ke dalam mulut kudanya. Nah, norma yang muncul dalam artikel ini atau fenomena ini yaitu tata kelakuan. Terus analisis penyebab terjadinya fenomena dalam teks tersebut. Penyebab terjadinya fenomena. Artikel 1. Ikhwanul diduga telah mencuri ayam milik tetangganya. Dia menyebabkan warga ini mengeroyok pelakunya sehingga pelaku ini meninggal dunia. Terus fenomena yang terjadi atau penyebab terjadinya fenomena dalam artikel 2 yaitu Khadijah kedapatan membuang sampah botol plastik ke dalam mulut kudanya. Terus yang selanjutnya yaitu solusi dari fenomena. Yang artikel pertama yang sudah saya sebutkan tadi, sebelum kita menindak pelaku atau pelaku pencuri ayam yang tadi, nah tidak seharusnya kita menghakimi sendiri. Nah, yang lebih baik kita tuh melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib. Nah, gitu. Terus artikel yang kedua yaitu seseorang ini membuang sampah ke mulut kudanya. Nah, sebelum masuk ke taman safari itu tuh seorang petugas harusnya menjelaskan tentang peraturan-peraturan yang ada di dalam yang harus dipatuhi di dalam taman safari tersebut sehingga kejadian tersebut membuang sampah di mulut Daniel itu tidak terjadi. Dengan dari pelaku ini tidak pernah masuk ke dalam taman safari begitu. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Ya, silakan Mbak Lisanur. Di artikel 1 tadi, norma yang muncul adalah cara. Itu termasuk tingkatan. Coba sebutkan jenis-jenis tingkatan norma. Jenis-jenis tingkatan norma. Pertama itu ada norma keagamaan. Betul nggak? Nah, betul ya? Salah. Oh, tingkatan norma ada norma cara. Terus tata kelakuan, kebiasaan, dan istiadat. Ada lagi yang mau menanggapi? Ya, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang kelompok 2, Mbak Sasa, Mbak Nisanur, sama Mbak Nabirafi. Silahkan mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok 2 kompetensi saya berikan analisis norma yang muncul sebagai pembentukan sosial. Norma yang muncul artikel 1 adalah cara riset. Artikel 3 kebiasaan atau progres. B. Analisis penyebab terjadinya fenomena dalam teks tersebut. Artikel 1 penyebab terjadinya fenomena karena orang itu mencuri ayam jago warga dan para masa main hakim sendiri. Artikel 3 karena adanya pandemi virus corona. C. Berikanlah solusi fenomena dalam teks tersebut. Artikel
Artikel 1, solusi dari fenomena tersebut adalah seharusnya warga tidak main hakim sendiri dan bisa dibicarakan dengan baik. Artikel keempat, solusi dari fenomena tersebut adalah mempelajari budaya lokal, mengikuti kegiatan budaya asal, mengenalkan produk budaya ke kancah internasional, jadikan budaya sebagai identitas. Dan ada yang mau memberi tanggapan untuk kelompok 3? Silakan Mas Abi dulu. Nah, seperti yang tadi disebutkan oleh kelompok 1, kelompok 3, yaitu karena kenapa budaya lokal atau tradisional itu menghilang karena budaya modern, betul. Nah, apa saja sih budaya modern yang kenapa bisa budaya modern budaya tradisional ini menghilang karena budaya modern? Apa saja? Karena pemaknaan tradisional bukan yang dari televisi. Apa saja sih budaya modern yang bisa menghilangkan budaya tradisional? Contoh-contoh budaya modern. Cara berpakaian. Nah, karena munculnya HP, kita tuh apa ya? Jadi lari Lupa. lupa sama budaya itu tadi. Oke, terima kasih. Terus dari kelompok 2 tadi? Artikel 4 tadi, maka yang muncul adalah ada kejadian. Jika melanggar norma tersebut, sanksi yang diberikan adalah sanksi atas pelanggaran dapat berupa berupa pengusiran atau dikeluarkan dari suatu daerah. Dan kita beri tepuk tangan untuk kasih kelompok ketiga. Terima kasih kelompok ketiga. Baik, kita tarik kesimpulan dulu ya. Terima kasih dari kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusinya ya. Kita bahas pertama dulu. Ada 4 artikel, berarti yang pertama tadi itu mengenai norma cara. Itu karena main hakim yang dilakukan oleh warga ketika ada seseorang yang mencuri ayam. Terus artikel kedua itu tentang tata kelakuan. Ada seorang pengunjung yang melemparkan sampah ke dalam mulut Bu Daniel. Artikel ketiga itu tentang norma kebiasaan. Karena ada pandemi maka tradisi sungkeman itu ditiadakan. Terus artikel keempat itu ada adat istiadat. Budaya lokal yang lama-lama itu menghilang karena adanya pengaruh dari kebudayaan modern. Tadi jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah sangat bagus sekali ya. Untuk saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dalam diskusi kali ini. Untuk mengakhiri pembelajaran, sebelumnya kita buat kesimpulan untuk materi hari ini ya. Kita tadi sudah belajar tentang lembaga sosial dan juga norma pembentuk lembaga sosial. Kesimpulan apa yang kalian dapat ambil dalam materi hari ini? Ada yang mau menjawab? Dan juga norma yang diterapkan dalam lembaga. Ya, terima kasih Mas Hadi, jawabannya bagus sekali. Mas Gian mau menambahi? Berarti mau menulis aja. Jadi bisa mengelompokkan mana lembaga agama, mana lembaga pendidikan, mana lembaga sosialan, bisa mengelompokkan setiap lembaga itu. Ya, terima kasih Mas Gian jawabannya. Nah, setelah ini Ustazah akan bagikan soal, silakan dikerjakan sebaik mungkin ya. Ada 4 soal. Yang akan Ustazah bagikan. Silakan langsung tulis di belakangnya ya. Jangan lupa kasih identitasnya.
Jadi kan setiap lembaga sosial itu kan punya sanksi sendiri-sendiri kan. Silakan dijabarkan sendiri. Nih. Terima kasih yang sudah mengerjakan post-test kalian ya. Semoga nanti nilainya maksimal. Nah, untuk pertemuan berikutnya silakan dipelajari materi dari awal kita bertemu ya. Untuk persiapan kalian ulangan harian minggu depan. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saudara ini? Tidak, sudah jelas semua ya. Nah, pandemi COVID ini belum berakhir ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa tetap gunakan masker, jaga jarak, jangan berkerumun ya. Tingkatkan iman dan juga imun kalian. Semoga secepatnya kita bisa pembelajaran secara tatap muka. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, silakan teman kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Siap bro, gerak. Siap bro, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Usaha akhir untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas